Nah, sekarang saya pemirsa bersama jamaah, saya akan ajak kembali Kiai Haji Haris Hakam untuk bersama jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Mana di kameranya? Kesana aja ya. Oke, Mas Bambang ini ya, silakan dengan pertanyaannya. Boleh mendekat ke sini Mas Bambang bersama Kiai Haji Haris Hakam. Masya Allah, ini utangnya berapa nih arisan? Kamera ke sana ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Bambang dari Jakarta Pusat. Begini Pak Ustadz, kalau misalkan dalam arisan itu kan nominalnya lumayan besar ya. Nah, kita ikut itu terus buat rencananya uang itu buat renovasi rumah. Tapi dalam perjalanannya itu kan ada himpitan ekonomi ya, kebutuhan ya. Nah, terus kita minjem ke sana ke sini itu sama nggak itu buat peruntungan hidup kan? Nah, itu hukumnya bagaimana itu? Boleh atau tidak begitu ya Mas Bambang boleh ya? atau tidak itu. Oke. Baik Mas Bambang dan hadirin hadirat para pemirsa. Kalau masalah ini jadi berkembang karena memang angka yang dijadikan nominal arisan itu besar. Perjalanannya ekonomi sedang drop, kemudian cari pinjaman sono kemari gitu. Betul. Apakah pinjaman itu diperbolehkan? Jawabannya, hutang itu boleh apabila aset seseorang itu lebih besar dari hutangnya. Maaf ya, hutangnya kira-kira Mas Bambang berapa? Kira-kira hutangnya? Taruhlah 2 juta. Utangnya 2 juta. Mas Bambang punya motor? Punya. Boleh, karena motor harganya lebih dari 2 juta. Nah, jadi ini sama juga kan orang yang arisan haji, arisan umroh. Arisan umroh biasanya, kalau haji terlalu lama 30 tahun. Dalam arisan yang etnis kedaerahan umroh gitu. Boleh nggak? Boleh, kan itu. Atau orang yang menggunakan dana talangan umroh dari bank-bank syariah. Boleh nggak? Boleh. Apabila asetnya lebih besar dari pinjamannya. Yang haram itu pinjaman lebih besar dari asetnya. Ngomong-ngomong udah nomor berapa dapat arisannya? Lagi nunggu-nunggu ini sebetulnya ya. Oke, silakan kembali ke tempatnya Mas Bambang. Nah, sebetulnya yang menggiurkan itu Kiai ketika arisan itu semakin besar jumlahnya. Ketika hasilnya mendapat semakin besar akhirnya iurannya semakin besar, itu sebenarnya membuat menggiurkan ya. Sebenarnya arisan ini termasuk yang menabung atau ada yang mengatakan seperti itu. Itu bagaimana Yai? Iya, memang dia ada beberapa segi. Satu sisi dia seperti orang yang menabung. Ya. Orang yang cirinya arisan niatnya nabung itu, dia nggak penting tuh nomor berapa, bahkan dia milihnya nomornya nomor terakhir. Itu berarti motivasinya dia menabung. Karena apa? Karena dompetnya, karena tasnya bolong. Jadi nggak bisa nyimpen duit. Bocor ada terus ya. nggak yang ibu-ibu yang bocor? Saya Ustadz. Ya, Ustazalina. Ustazanya yang dompetnya bocor. Biasanya orang yang idenya semacam itu dia niatnya menabung. Tapi ada dia minta kepada admin, dia bilang tolong dong gua nomor 2. Nah, ada yang seperti itu minta didulukan ya. Minta didahulukan. Ya. Apakah boleh? Syaratnya kalau dia minta izin bersama-sama boleh. Tapi kalau dia bayar nih, dia kasih tip. Besok saya yang dapat deh, saya mau nikahin. Gharadnya sahih, tujuannya sahih, tapi caranya yang dia tidak bagus. Dia kasih, maka dalam satu kocokan 20 namanya Nur Fadila semua. Jadi mau di mana dia keluar saja Nur Fadila juga. Ini nggak boleh. Jadi kalau izin diberitahukan di grup, besok bisa nggak diizinkan Ustazah Nur Fadila duluan karena beliau pada hajat mau umroh gitu. Lainnya setuju semua. Ada satu yang nggak setuju. Udah lobby aja.
baik-baik. Saya kira yang begitu diperbolehkan. Baik, jadi ini strategi yang menarik ini ya. Jadi iuran banyak nama, Ustadz Nur Fadina semua, jadi dapatnya sering ya. Nah, Masya Allah ini menarik sekali masih dalam pembahasan kita arisan, apakah ini mengundi nasib. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.